Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin Bu Krista sudah memberikan tugas. Jadi ada 4 tugas, tapi sampai sekarang yang mengumpulkan tugas hanya beberapa orang. Jadi di sini Bu Krista akan membahas. Yang saya bahas hanya di tugas nomor 3 sama tugas nomor 4. Untuk tugas yang nomor 3 itu soalnya adalah rangkaian listriknya seperti ini. Yang ditanyakan besarnya kuat arus listrik yang melalui hambatan 4. Hambatan 4 itu di sini, di paling ujung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kemarin sudah Bu Krista kasih clue atau langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalian harus menentukan R total. Baru kita mencari I total dengan persamaan hukum Ohm, dan kita mencari arus yang mengalir pada hambatan 4 Ohm. Nah, bagaimana cara kita menentukan R totalnya? Itu emang sedikit susah. Karena apa, di sini rangkaiannya sudah kompleks, ada seri dan ada paralel. Kita akan mulai dari yang paling belakang di sini. Lihat ini, 1 ohm, 4 ohm sama 5 ohm. Di sini tidak ada percabangan kan ya? Berarti kalau tidak ada percabangan, maka ketiga hambatan ini disusun seri. Berapa R serinya? R serinya tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 4 tambah 5 ada 10 ohm. Maka ini hambatan pengganti untuk 3 hambatan ini. Nah, 10 ohm ini dia disusun paralel dengan hambatan 10 ohm. Maka 10 ohm ini bisa Bu Krista gambar di sini ya. Besarnya adalah 10 ohm. Sekarang kalian lihat dua hambatan ini, 10 ohm sama 10 ohm. Dia disusun apa? Dua tangannya bertemu. Nah, dua hambatan ini dia disusun paralel. Ada kemarin cara mudah, kalau dua hambatan besarnya sama disusun paralel, maka cara yang paling cepat kita menentukan R paralelnya tinggal dibagi dengan jumlah hambatan. Ada dua hambatan besarnya sama, yaitu 10 ohm. Maka 10 dibagi 2 nilainya adalah 5 ohm. Dua hambatan ini kalau di paralel besarnya adalah 5 ohm. Nah, Bu Krista gambar di sini sebagai R penggantinya, besarnya adalah 5 ohm. 4 hambatan ini bisa digantikan dengan satu hambatan besarnya 5 ohm. Sekarang yang kalian perhatikan pada angka 3 ohm, 5 ohm sama 2 ohm. Dia disusun apa ini? Tidak ada percabangan ya. Kalau tidak ada percabangan berarti disusun seri. Maka hasil susunan serinya, R penggantinya itu adalah 3 tambah 5 tambah 2 nilainya 10 ohm. Nah, di sini Bu Krista gambar R penggantinya besarnya adalah 10 ohm. Sama seperti yang di belakang tadi, bahwa 10 ohm dengan 10 ohm disusun paralel. Kalau di paralel dan besar hambatannya sama, tinggal kita bagi dengan jumlah hambatan. Jadi 10 dibagi 2, hasilnya ada 5 ohm. Di sini 5 ohm. Nah, ternyata sekian banyak hambatan ini kalau kita ganti dengan satu hambatan, besarnya adalah 5 ohm. Sekarang tinggal kita perhatikan pada angka 2 ohm, 5 ohm sama 5 ohm. Di sini besarnya berapa? 2 ohm, 5 ohm sama 5 ohm. Di sini dia disusun secara seri. Berarti R penggantinya dia tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 5 hasilnya adalah 10 ohm. Maka nilai R totalnya di sini adalah 10. Oh maaf. 2 tambah 5 tambah 5 nilainya 12 ohm. Maka R totalnya atau R pengganti, hambatan pengganti untuk semua hambatan ini besarnya adalah 12 ohm. Diketahui juga bahwa besar sumber tegangannya itu adalah 12 volt. Maka kita tentukan untuk I total itu persamaannya dengan hukum Ohm, yaitu V total dibagi R total. V totalnya berapa? 12. R totalnya berapa? 12. Maka I total besarnya adalah 1 ampere.
kita sekarang sudah menemukan kuat arus listrik yang mengalir dari baterai, dari sumber tegangan, itu besarnya adalah 1 ampere. Dan soalnya yang ditanyakan itu adalah kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan yang paling belakang, yaitu 4 ohm. Nah, dari gambar ini Ibu transformasikan ke sini ya. Bahwa di sini tadi ini besarnya adalah 10 ohm diparalel dengan 10, maka ini hasilnya seperti ini. Kalian lihat, kuat arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi 1 ampernya mengalir dari sini. Ini besarnya masih 1 ampere. Ini besarnya, ini adalah 1 ampere. Lihat, setelah mengalir dia mengalami percabangan. Dicabang dengan hambatan yang sama. Kalian pernah nggak main dakon? Jadi dia harus dengan lubang yang sama, maka dia dibagi dengan kelereng yang sama. Berarti ini hambatannya sama, maka arusnya harus dibagi dengan sama besar. Ada berapa percabangan? 2. Berarti hasil pembaginya di sini tinggal I-nya tinggal 0,5 ampere. Di sini juga I-nya 0,5 ampere. Nah, sekarang yang 10 ohm ini, tadi Bu Krista gambar lagi. 10 ohm ini tadi Bu Krista gambar lagi. Di sini ada 3 ohm, ya kan? 3 ohm, terus 10 ohm. Ya, habis itu 2 ohm. Nah, di sini ini tadi di seri hasilnya 10 ohm. Oke. Kalau misalkan kalian bingung di sini bisa Bu Krista uraikan. Yang di sini tadi ada 1 ohm. Di sini ada 4 ohm dan di sini ada 5 ohm. Oke, kita mulainya dari sini. Saat dari sini tadi besarnya 0,5 ampere, dia melalui 3 ohm. Di sini masih tetap nilainya adalah 0,5 ampere. I-nya 0,5 ampere. Nah, ini dia titik percabangan. Dibagi menjadi 2 pembagi yang sama besar. Loh, kok bisa sama besar, Bu? Ini kan 1 ohm, di sini kan 10 ohm. Kalian lihat, ini susunannya seri. Besarnya berapa ini? 1, 4, 5. Kalau di seri besarnya ada 10 ohm. Ternyata di sini dibagi dengan 10 ohm, di sini juga 10 ohm. Maka pembaginya sama besar. Ini dibagi menjadi 2 dengan sama besar. Maka hasilnya berapa? 1/4. Maka I di sini itu adalah 0,25 ampere. Di sini juga I-nya sama dengan 0,25 ampere. Bu, ini kan I yang melalui 1 ohm. Yang ditanyakan I yang melalui 4 ohm. Apakah sama? Kemarin syarat atau sifat dari rangkaian seri bahwa yang sama itu adalah kuat arus. Jadi di sini arusnya dia tidak mengalami percabangan, maka yang melalui 1 ohm, 4 ohm sama 5 ohm besarnya sama, yaitu 0,25 ampere. Maka jawabannya adalah ini. Untuk soal yang nomor 4, yang ditanyakan adalah besarnya arus listrik pada R1. R1 di sini. Sama ya caranya. Pertama kalian cari R total, I total dengan hukum ohm, baru kalian mencari I masing-masing atau V masing-masing tergantung dari soalnya. Sekarang untuk cari R total dulu. Untuk menentukan R total, kalian harus mencari apa dulu? Apakah di paralel atau di seri dulu? Ya, kalian harus menseri dulu. Jadi hambatan 2 sama hambatan 3 kalian seri. Kalau seri tinggal dijumlahkan ya. 2,5 tambah 3,5 berapa? Oke, hasilnya 6 ohm. Jadi 2 hambatan ini bisa Bu Krista ganti menjadi 1 hambatan dengan nilainya adalah 6 ohm.
6 ohm dengan 3 ohm dia di paralel. Nah, kalau dia di paralel, maka kita cari R totalnya dengan cara R paralel. Bagaimana persamaannya? 1/R paralel sama dengan 1/3 tambah 1/6. Oke. Atau 6/3. Maaf ya. Di sini masih. Maka R paralelnya dibalik, yaitu 6/3, hasilnya 2 ohm. Nah, inilah hasilnya. Ini langkah cepat. R totalnya sudah diketahui. Sekarang langkah yang kedua, kalian cari I total dengan mengingat hukum ohm. Hukum ohm itu apa? Hukum ohm kemarin persamaannya kita peroleh, yaitu I sama dengan V dibagi R. Berarti kalau I-nya total, V-nya total, R-nya juga harus total. I total itu besarnya adalah V sumber tegangannya 3 volt dibagi dengan hambatan totalnya 2 ohm. Maka hasilnya 1,5 ampere. Langkah ketiga, kalian mencari I masing-masing karena yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui hambatan R1, yaitu di sini. Ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu I1 sama dengan I total R2 per R1 plus R2. Ini adalah persamaan yang sudah Bu Krista jelaskan kemarin. Loh Bu, di sini kan R-nya sampai R3. Maka kita ubah rangkaian ini menjadi R1 dan R2. Dengan cara apa? Dua hambatan ini kita seri. Maka ini nanti tinggal menjadi 2 hambatan. Bu Krista gambar biar kalian gak bingung. Nah, seperti ini ya. Ini E-nya nilainya adalah 3 volt. Di sini R1 3 ohm. Nah, ini adalah hasil serinya tadi. Bu Krista tulis R seri nilainya 6 ohm. Dua hambatan R2 dan R3 diganti menjadi R seri. Oke. Nah, karena ini rangkaian tertutup, maka timbullah kuat arus yang arahnya dari positif ke negatif, I. Nah, di sini akan timbul I1, di sini akan timbul IS. Yang ditanyakan adalah I1. Oke, kita tulis persamaannya bahwa nilai I1 itu sama dengan I total dikali R2 per R1 tambah R2. I totalnya berapa? Kita sudah peroleh nilainya 1,5. R2 itu adalah R selain dari I1. R selain dari R1. Maka ini kita masukkan nilainya 6. Oke, 3 ditambah 6. Tinggal matematikanya saja. 6/9. Oke, ini kalau dibagi ada berapa ini? Ya, ada berapa? Oke, ada 6. Maka 6/6 nilainya 1 ampere. Ternyata kuat arus listrik yang melalui hambatan 1